Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah munzilil Quran wa sallallahu wa sallamu ala man kana khuluquhul Quran habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana Allahumma ya Rabbana a'inna ya Rabbana ala al-amali bil Qur'an wa a'inna ala fahmil Qur'an wa a'inna ala tadabburil Qur'an wa a'inna ala hifdzil Qur'an wa a'inna ala ikrami ahlil Qur'an wa hubbihim waj'al ya Rabbana khuluqana al-Qur'an wa surna yawmal qiyamati ma'a zumrati ahlil Qur'an. Allahumma ya Rabbana allimna at-ta'wila wa faqihna fid din warzuqna ya Rabbana warzuqna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah kita masih dan terus diberi oleh Allah kemudahan hingga pada saat hari ini, pada saat ini kita masih terus bisa bersama-sama kita belajar agar kita semakin dekat kepada Allah, yaitu dengan belajar menghormat kitab Allah Al-Quran dan belajar menghormati ahli Quran dan berusaha untuk menjadi ahli Quran bersama Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah berbicara, atau Imam An-Nawawi sudah jelaskan kepada kita begitu utamanya ahli Quran dan apa yang semestinya kita lakukan untuk ahli Quran. Apa yang ada di hatimu kepada ahli Quran? Kecintaan, penghormatan, menempatkan mereka di tempat yang mulia. Dan tidak ada memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah kecuali orang yang mulia. Begitu sebaliknya, yang tidak bisa memuliakan ahli Quran maka dia akan dihinakan oleh Allah. Dan itu sudah selesai kita dengan Imam Nawawi. Semoga mulai hari yang lalu, hari pertemuan yang lalu, kita sudah bisa menjadi orang-orang yang bisa memuliakan ahli Quran. Dan juga semoga kita semua tetap terus dan berusaha untuk menjadi ahli Quran. Dan kita kemudian setelah itu kita belajar tentang adab dan tata krama ahli Quran. Yang pertama yang harus dihadirkan oleh ahli Quran adalah ketulusan hati di saat berurusan dengan Al-Quran, baik di saat ia belajar atau mengajar Al-Quran, karena ketulusan itulah yang akan menjadikan amal perbuatan kita dinilai dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan sebanyak apapun, jika kita tidak lakukan dengan ketulusan karena Allah, maka akan sia-sia. Maka ketulusan atau ikhlas adalah ruh dari amal kita semua. Maka jangan sampai kita tertipu hanya memperbanyak amal, akan tetapi kita pun tidak peduli bahwa ada yang menggerogoti amal kita sehingga tidak diterima oleh Allah, yaitu riya yang ada di dalam hati kita. Kemarin kita sudah menjelaskan panjang lebar tentang riya, baik dari Imam Nawawi atau apa yang kita ambil dari perkataan para ulama-ulama yang lainnya. Ikhlas, ikhlas, ikhlas. Sungguh sia-sia yang beramal tanpa ikhlas.
pembawa Al-Quran, biar gelarnya di dunia seperti disebutkan kemarin, disebut sebagai kekasih Allah, orang yang layak dimuliakan, orang yang harus ditempatkan di tempat yang mulia, itu ahli Quran. Akan tapi ketahuilah bahwa jika ahli Quran itu sendiri ternyata niatnya enggak benar, yang untung yang memuliakan. Kita punya tugas memuliakan ahli Quran, dan itu kemuliaan bagi orang yang bisa memuliakan. Kalau ternyata ahli Quran yang enggak benar misalnya karena niatnya tidak tulus, ketahuilah dia yang rugi. Kalau kita husnudzon kepada seseorang karena dia mempunyai Al-Quran, lalu kita selalu menghargainya, memuliakannya, dia seorang ulama, kita memuliakan, menghargainya, untung bagi kita yang memuliakannya. Akan tapi ketahuilah bahwa tidak semua orang yang dimuliakan, tidak semua orang yang dihormat dari para ahli Quran mereka itu selamat. Dan Nabi Muhammad menyebutkan ternyata yang paling busuk di neraka nanti adalah ahli Quran. Maka dari itu mari kita benahi niat kita yang masih pemula, para tulabul ilm yang masih mau melangkah menuju ilmu, menuntut ilmu Al-Quran. Ayo mulai saat ini benah-benah hati, benar-benar kita niat karena Allah. Yang sudah menjadi ahli Quran, para ulama dan ustadznya pun harus lebih menjaga hati, jangan sampai apa yang kita lakukan ini sia-sia. Baik, kemarin sudah kita sebutkan tentang ikhlas dan bagaimana riya memangkas, menghancurkan yang namanya amal baik. Kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkenaan dengan tata krama atau akhlak yang hendaknya dimiliki oleh seorang pengemban Al-Quran atau ulama atau para ustadz. Disebutkan oleh Imam Nawawi, kita sudah sampai kepada qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin ila anqal. Faslun, fasal. Kita sudah sampai kepada bab qala al-musannif rahimahullahu taala fil babir rabi' fi adabi muallimil qur'ani wa muta'allimihi ila anqal faslun, fasal, sampai kepada fasal wa yambahi, dan seyogianya. Imbigha di sini bukan sekedar tata krama yang sebaiknya, tapi ini kewajiban. Imbigha yambaghi, sebab yambahi umumnya adalah sunnah, akan tapi ini semua wajib. Niat yang benar wajib. Kalau niatnya enggak benar menjadi tidak bernilai apa yang ia lakukan dari para qurra itu. Yambahi seharusnya lah alla yaqsida bihi, tidak bermaksud dengan bacaannya tadi, dengan Al-Qur'annya, dengan ilmu agamanya itu. Para ustadz itu tidak bermaksud tawassulan untuk sampai ila aradi min a'radi dunya min malin, untuk mendapatkan dunia, min malin dari harta. Belajar ilmu Al-Quran cita-citanya sih baik. Kenapa kamu belajar Quran mondok pengen jadi kayak kiai itu? Waduh, bagus, pengen kayak kiai itu, cuman yang dilihat bukan amal dan ilmunya. Rupanya kenapa? Kiai itu enak, nggak kerja, banyak duit. Rupanya yang dipikir adalah kekayaan sang kiai. Jadi dia pengen kaya tapi pakai ilmu, musibah ini. Pengen kaya tapi melalui ilmu, musibah. Ilmunya ilmu agama, akhirnya menjual agama. Tapi hati-hati, maka harus kita benahi. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengajarkan dalam kitab Bidayatil Hidayahnya, seorang guru hati-hati jangan mengajari santri kecuali dibenahi dulu hatinya. Sebab kalau hatinya siswa atau santri belum dibenahi, lah kok diberi ilmu, ternyata ilmunya digunakan kepada kemaksiatan, maka sang guru tersebut syarikun lahu fil ithmi, kongsi, kerjasama di dalam dosa. Walau bisyatri kalimatin, biarpun hanya dengan separuh kalimat itu sudah sama-sama dosa. Misalnya satu orang bilang uk, disambung oleh yang lainnya tul, lalu ada yang membunuh. Uktul, bunuhlah, bunuh. Jadi ikut nyumbang begitu. Maka ustadz pun begitu, jika tidak menata hati muridnya, lalu muridnya hatinya yang kotor itu nggak benar, akhirnya menuntut ilmu sehingga ilmu yang didapatkannya bukan untuk Allah, hanya untuk mencari dunia. Dia berbohong dengan ilmunya, lihat, mengkelabui umat dengan ilmu agamanya, ketahuilah gurunya syarikun lahu fil ithmi, dapat bagian dari dosa.
Maka sangat-sangat perlu untuk membenahi hati, niat. Jangan sampai kita salah niat. Ini juga Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, lihat. Jangan sampai yang diinginkan daripada Al-Quran yang ia dapat dari ilmu Al-Qurannya itu, ilmu agamanya lebih luasnya seperti itu. Untuk dunia harta. Auriasatin atau ingin mendapatkan jabatan. Awajahatin atau pangkat di depan manusia, disanjung, dimuliakan. Oh, kiai. Oh, penghafal Al-Quran. Oh. Irtifa'in atau pengen unggul ala akroni di antara teman-temannya, paling hebat, ini paling jago, paling fasih bacaannya, paling kuat bahtul masail, paling hebat, paling hanya itu yang diinginkan di dunia sanjungan, dia paling taqaddum alal akron, pengen nongol nonjol di antara teman. Kalau hanya tujuannya itu, nggak ada nilainya di hadapan Allah. Asarfi wujuhin nasi ilaihi, atau ingin memalingkan wajahnya manusia kepadanya, cari perhatian, pengen disanjung dan diagung-agungkan. Nahwi dzalika, atau yang sepadannya, bukan karena Allah. Waliyashinul mukri iqra'ahu, awas, hendaknya seorang mukri, ustadz, alim, kiai itu tidak mempersulit di dalam ia iqra', memberikan pelajaran tadi. Hendaknya tidak mempersulit. Bitama'in fi rifkin, mengharapkan kelembutan, yahsululahu, yang ia dapatkan min ba'di man yaqra'u alaihi, dari pelajarnya. Artinya jangan sampai mempersulit kepada pelajarnya, sawa'kan rifku, dengan harapan ada kepedulian daripada sang muta'allim, sang santri tadi. Jangan sampai seorang guru atau mukri atau kiai atau ustadz mempersulit di dalam menyampaikan ilmunya dengan harapan agar ada perhatian lebih daripada muridnya, yang perhatian tersebut sawa'un kana rifqu malan, dalam bentuk harta. Mempersulit menyampaikan ilmu rupanya hanya ingin meningkatkan tarif. Au khidmatan, agar mendapatkan khidmah. Allah, khidmahnya seorang murid. Guru mempersulit memberikan ilmu hanya ingin dikhidmahi sama murid, itu sudah salah. Cuman kalau murid berkhidmah kepada guru, itu kunci berkah, lain cerita. Akan tapi jika terbetik di niat di dalam hatinya seorang guru, dengan ilmunya itu ingin memperbanyak khuddam atau orang-orang yang mengabdi kepadanya nih, sehingga tidak menginginkan kemuliaan, sehingga tetap jadi budaknya guru terus sampai mati. Akan tapi lihat, ada sebagian guru itu memang lihat merendahkan muridnya, bukan merendahkan menghinakannya, akan tapi menggembleng. Tetapi cita-citanya sang guru bahasanya engkau harus lebih hebat dari aku. Allah, lain itu. Ada sebagian yang memang guru yang menginginkan budak, muridnya itu hanya menjadi budak untuk mengabdi kepadanya, melayaninya, sehingga dia bisa enak-enakan terus kayak ratu begitu, kayak raja, tanpa menginginkan kemuliaan pada santrinya tersebut. Lah, ini musibah. Khidmatan, jangan sampai engkau mempersulit ngajar santri, ngajar siswa, ngajar murid, memberikan ilmumu, wahai para qurra, para penghafal Quran, guru Al-Quran dan kiai, hanya karena apa? Dengan harapan nanti dia bisa memperbanyak khidmahnya kepadaku, baru aku berilmu. Ingat, kalau ada niat di guru seperti itu, guru jelek. Tapi sebagai seorang murid, di mana-mana, termasuk kepatuhan kepada seorang guru adalah kunci keberkahan. Bahkan khidmah kepada guru itu adalah mengundang ilmu lebih cepat daripada ia melek di tengah malam dan membaca dan menghafal. Karena nyambung, sambung hati kepada guru, sampai digambarkan oleh Habib Abdullah bin Muhammad Baharun seperti aliran listrik. Guru itu seperti aliran listrik, dan santri itu seperti lampu-lampu itu. Tinggal engkau mengambilnya seperti apa. Engkau harus sambungkan dirimu. Jadi punya keinginan sebagai seorang murid untuk nyambung dengan gurunya, maka dengan keinginannya itulah gede wattnya yang ia ambil. Seperti itu. Artinya selagi kurang khidmahnya, kurang sambung hatinya, kurang hormat kepada guru, maka ya sekedar itulah ia dapat.
Akan tapi ini yang diajak bicara guru dulu, luar biasa Imam Nawawi. Jadi kalau guru, kalau kamu niat ngajar, jangan sampai niatmu adalah agar dikerumunin orang. Wah, saya harus memperbaiki Al-Quran, sekarang sudah hafal, saya harus melajari qiraah 7, qiraah sab'ah, sebab kalau sudah hafal qiraah sab'ah nanti insya Allah di wilayah 3 ini cuma saya yang punya ini. Oh, pada ke saya semuanya nih. Atau saya orang alim paling ngerti ilmu fikih, nggak ada lagi kayak saya. Aku paling ngerti ilmu tafsir, wah habis, karena paling. Wa in qalla, biarpun sedikit, mengharap khidmahnya seorang murid, mengharap terbetik di hatinya ilmunya ditukar khidmah. Semoga Allah mengampuni kita semua. Semoga Allah membebaskan dari niat busuk. Lihat semacam ini, walau kana ala suratil hadiyati, termasuk perhatian dari murid yang diharap adalah dalam bentuk hadiah. Jadi agak mempersulit biar tampak perjuangannya, sehingga sang murid nanti merasa tidak enak, sehingga setiap datang harus ngasih hadiah. Jadi mempersulit kalau ngajar. Ya akhi, ini ilmu tuh susah begini, repot, Quran gini digedekan, sehingga apa? Dipandang oleh sang murid, wah ini jasanya besar buat saya ini, berarti kalau saya datang harus ngasih hadiah, musibah. Rupanya perjuangan yang diberikan oleh seorang guru kepada muridnya hanya ingin dapat imbalan hadiah. Allati laula qiraatu, kalau bukan karena ia mengajarkan qiraah atau bacaan, mengajarkan ilmu kepada murid tersebut, lama alaihi, kepadanya, lama ahdaha ilaihi, niscaya murid tersebut tidak akan memberikan hadiah. Jadi misalnya ada ilmu itu mahal, nah lah orang cari ilmu dunia saja bayar kok ratusan juta, apalagi ilmu akhirat. Coba abah dulu belajarnya berapa tahun, kalau dihitung habis berapa duit, digede-gedekan, direpot-repot gitu, akhirnya ngaji. Iya, saya ngasih berapa ini, bisik-bisik. Akhirnya pas giliran khataman Quran, wah ini ngambil ijazah itu ditarif, kalau tidak bayar 2 juta nggak dapat ijazah. Wah ini kacau lagi, disebutkan masalah ijazah ini. Jadi setelah khatam Quran tidak boleh keluar kecuali bayar berapa? 2 juta. Khataman ini mau perpisahan bayar 2 juta. Yani, muridnya 60 kali 2 juta 120, mobilnya baru besok kayaknya. Dan ini disebutkan nanti adalah masalah itu, mempersulit ijazah, mempersulit iqra, ya yashinu fil qiraati, itu yashin, yaitu orang mempersulit, menjadikan jelek. Jadi mau apa, tujuannya adalah agar mereka itu mau ngerti itu loh, agar bayar itu. Allah. Wa man kana yuridu hatsad dunya nu'tihi minha, yang menginginkan harta dunia, ya harta itu adalah seperti pertanian itu, maksudnya kalau menginginkan keuntungan dunia, nu'tihi minha, akan aku beri dunia. Al-Quran, kalau ada orang lihat menuntut ilmu agama kayak apapun, lihat biarpun itu yang dituntut ilmu Al-Quran, tapi ternyata yang dicari adalah dunia, nu'tihi minha, kasih dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, tidak mendapatkan bagian di akhirat nanti. Allah. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasa'u liman nurid. Barang siapa yang menghendaki al-ajilata dunia, kelihatannya dia belajar ilmu sujud, ilmu akidah, ilmu agama, tapi yang diinginkan adalah al-ajilata dunia, ia menginginkan kehidupan dunia. Ajjalna, kami beri kepada mereka dunia, lahu al-ajilah tadi diberikan lahu fiha, ia menginginkan dunia, diberi dunia, dapat dia jadi kiai kaya raya. Memang tujuannya itu, kiai raya semuanya punya dia, diberi oleh Allah dunia. Allah manasya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, itu apa yang kami kehendaki. Liman nurid, orang-orang yang kami kehendaki. Memang benar ada, dan itu bukan, Nabi Muhammad juga pernah mengisyaratkan bahwasanya ada orang semacam itu, dia menuntut ilmu dan dia kaya dengan ilmu agamanya itu.
menjual agamanya, kaya di dunia, tapi di akhirat wabalahu fil akhirati min nasib, di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Semoga Allah menjaga ulama kita semua dan calon-calon ulama ini semuanya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama ilman, barang siapa menuntut ilmu, mimma, dari ilmu tersebut, mimma, dari sesuatu, yabtaghi bihi atau yubtagha bihi, yang diharapkan dari ilmu itu, dengan ilmu wajhullahi, Allah. Barang siapa yang menuntut ilmu karena Allah, la yata'allamu illa, barang siapa menuntut ilmu mimma yubtagha bihi wajhullah, barang siapa menuntut ilmu yang mimma, dari hal-hal yang semestinya dicari karena Allah, ilmu agama. Ilmu agama itu mestinya dicari karena Allah, bukan dicari karena dunia. Barang siapa yang mencari ilmu akhirat ini, la yata'allamuhu, rupanya ia tidak mempelajari ilmu akhirat tersebut, illa liyusiba bihi aradan min aradid dunya, dia tidak belajar kecuali untuk mendapatkan yusiba, untuk dia mendapatkan bihi, dengan ilmu tersebut, aradan min aradid dunya, kekayaan, harta dunia, lam yajid arfal jannati, ia tidak bisa mencium bau harumnya surga, baunya enggak bisa nyium, padahal bau surga itu bisa tercium 500 tahun. Perjalanan 500 tahun itu sudah kecium bau surga. Lah kalau nyium baunya saja enggak, gimana bisa masuk surga? Yaumal kiamati, di hari kiamat. Allah yang belajar ilmu bukan karena Allah tidak akan bisa mencium bau surga. Boro-boro mau masuk surga. Semoga Allah membenarkan dan meluruskan niat kita semua. Kita datang ke tempat ini untuk menuntut ilmu, dan memang ada orang datang ke majelis mulia karena Allah. Semoga itu golongan kita semua, amin. Ada yang hanya pengen ya cari rekan bisnis lah, biasanya di tempat-tempat begitu banyak rekan bisnis nih. Deket sama kiai pun ternyata, wah kiai itu berpengaruh, wah linknya besar tuh, kita harus deket sama kiai ini biar dapat bagian link-link yang bisa mengembangkan bisnisku nih. Wah kiai, umatnya banyak itu, kalau saya deket sama kiai itu nanti insya Allah tahun depan saya nyalonkan jadi ya jadi apa aja lah. Itu wahnya. Jadi deket-deketnya sudah nggak benar itu, nggak bakal mencium bau surga. Dekat ulama karena Allah. Ulama pun menuntut ilmu karena Allah. Wa an Anasin wa Hudzaifah wa Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhum, diriwayatkan dari Sayyidina Anas dan dari Sayyidina Hudzaifah, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhum. Anna Rasulullah SAW bersabda, qala man talabal ilma liyumariya bihi sufaha, barang siapa menuntut ilmu untuk bodoh-bodohi orang bodoh, maksudnya yumaria, dengan ilmunya itu sok berhujjah, untuk pamer ilmu kepada orang bodoh, ya akhirnya bodoh-bodohi maksudnya. Mira itu artinya jidal, debat dengan orang bodoh, ya nggak sah. Maksudnya untuk mengelabui orang bodoh dengan ilmunya. Ya, orang kampung saya kan bodoh, cukup lah saya dapat ilmu gampang nanti. Nah, rupanya mendapatkan ilmu hanya untuk itu, bodoh-bodohi orang bodoh, orang awam. Ayukatsira bihil ulama, atau pengen bangga-banggaan di antara ulama, pengen wah saya harus belajar fikih. Yukatsir, banyak-banyakan, sombong-sombongan. Al-mukatsarah itu adalah ya bangga-banggaan. Alhaakumut takatsur, menghancurkan kalian takatsur, bangga-banggaan dengan dunia. Pengen banggaan, pengen jadi orang paling alim, harus paling hebat. Saya, nak targetmu nak harus menjadi orang paling alim. Woi, paling alim targetnya. Bukan orang yang diridhai oleh Allah. Aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, atau ingin memalingkan wajahnya manusia kepadanya. Cari perhatian tok. Cari kaum, cari umat, cari masa. Wal yatabawwa maq'adahu minan nari, hendaknya mempersiapkan tempatnya di neraka. Maksudnya di ahli neraka. Allah. Lagi-lagi kita harus banyak berdoa, semoga Allah menjaga guru kita, ulama kita, murid-murid kita, dan menjaga kita semua dari menjadi ahli neraka. Rawahu at-Tirmidzi min riwayat Ka'ab bin Malik. Wa qala adkhalahu Allahu an-nar, dalam riwayat lain disebutkan adkhalahu Allahu an-nar, Allah memasukkan ke dalam neraka.
Faslun, fasal. Wal yahdhar, wal yahdhar, dan awas-awas, hei para ustadz, kulal hadar, dengan awas-awas yang sangat awas-awas, awas ya, awas, hati-hati. Man, siapapun, qasduhu, yang bertujuan dengan ilmu agamanya tadi, ustadz, dengan ilmu kekiaiannya tadi, ilmu fikihnya, atau karena ilmu yang urusannya dengan Al-Quran, qasduhu, tujuannya ada takabbur, sombong-sombongan, bikasratil mustaqillina bi alaihi, banyaknya santri. Nah, kadang baik santri itu juga banyak. Berapa sih santrinya? 6 ya, cuma 6 ya. Saya punya santri 1000. Wah, rupanya bangga dengan itu semuanya. Tak taunya kiainya di neraka. Nah, ini ternyata disebutkan kasratil mustaqillina bi. Hanya bangga-bangga dengan banyaknya pengikut. Wal mukhtalifina ilaihi, orang yang datang kepadanya di saat mereka itu punya urusan, permasalahan dan sebagainya. Wah, datang kepada semuanya. Semuanya saya yang menyelesaikan, datang kepada saya. Jadi maksudnya dia referensi, orang yang paling terpercaya. Saya yang paling jago di sini. Mana tadi? Oh bukan, kelewat. Iya. Terlalu buru-buru ini, ada kelewat. Betul ya? Betul ya? Wal yakhdar, dan awas, wal yakhdar, dan awas, kullal hadari, dengan hati-hati yang sangat awas-awas, dan harus hati-hati. Man, siapapun yang karahatuhu qiraatu ashabihi ala ghairihi, awas ustadz yang enggak seneng kalau santrinya belajar sama orang lain. Bener betul zaman sekarang ini. Kamu jangan ke sana, cukup di sini, insya Allah masuk surga. Jangan ke rumahnya ustadz itu ya, insya Allah semuanya di sini masuk surga, sambil nangis ya. Allah, ngelarang belajar ke tempat lain ya. Sebut di sini. Nggak senang ashabihi, maksudnya murid-muridnya, ala ghairi, belajar kepada orang lain. Mimman yantafi'u bihi, orang yang bisa ia mengambil manfaat, padahal dia bisa mengambil manfaat ke tempat lain. Memang ada adab bagi murid, pindah-pindah guru itu bisa menjadikan guru yang pertama terluka, menjadi sebab ilmunya nggak manfaat. Akan tapi itu adab lain, adabnya murid. Tapi adabnya seorang guru seharusnya harus senang kalau muridnya bersemangat, kecuali memang dia benar-benar bisa memenuhi semuanya. Tapi kalau dia melarang muridnya belajar ke tempat lain atas dasar kedengkian, maka itu musibah. Atas dasar kedengkian, musibah. Dan memang ada sebagian guru melarang muridnya belajar ke tempat lain karena undang-undang. Sampai tidak boleh kunjung kepada sanak keluarga, seolah melanggar syariat. Ada seorang syekh, biarpun ada pamannya di kampung itu tidak boleh. Karena apa? Tugasmu saat ini belajar, nggak usah kunjung ke pamanmu. Nanti kalau sudah jadi alim kunjung ke pamanmu. Itu undang-undang. Ada seperti itu. Jadi tidak boleh karena di lingkungan begini. Seperti halnya pesantren. Ya kalau pindah-pindah ini bermasalah, nanti nggak pinter. Konyol tuh. Ada santri suka pindah. Itu biasanya tidak patuh ke guru. Kalau orang Jawa Timur dulu ya itu al-intikal, alamat konyol bener. Kalau ada santri suka intikal pindah, alamatnya konyol, ilmunya nggak ada. Betul itu. Jadi memang harus ada istiqomah dengan guru. Setelah selesai dari guru minta izin, guru saya belajar ke tempat lain. Guru yang benar pasti ngizinkan, asalkan niatnya benar. Dan biasanya adalah memberikan, menyampaikan, dan guru yang memilih, bukan seorang murid memilih. Awas, jangan sampai menjadi seorang guru engkau melarang murid-muridnya untuk belajar ke tempat lain. Awas, jangan hadir pengajian sana loh ya. Kecuali tadi yang kami sebutkan bahwasanya jika ada majelis yang membahayakan akidah, harus guru mengingatkannya. Menyesatkan, guru wajib mengingatkannya. Sebab akidah sekarang macam-macam, akidah-akidah yang merusak Islam itu ada, maka jangan. Tapi kalau sama-sama satu akidah, lihat hendaknya kita saling membantu. Bahkan mestinya kita senang kalau ternyata
Mungkin di sini orang belajar fikih saja, akan tapi Al-Quran di tempat lain, alhamdulillah. Karena di sini tidak bisa ngajar Al-Quran misalnya, atau sebaliknya. Wahdi musibatun, dan ini musibah. Kata Imam Nawawi, ini musibah. Musibah kayak tadi itu. Guru ngelarang muridnya tuh, jamaahnya belajar ke tempat lain tuh musibah apa? Yubtala biha, diuji dengan musibah ini. Banyak yang tertimpa musibah ini. Ba'dul muallimina, banyak sebagian guru-guru. Tapi al-jahilin bodoh. Wah, guru bodoh yang begitu. Kata Imam Nawawi, bukan saya ngomong. Wahiyya dalalatun, dan itu menunjukkan bayyinatun, sangat jelas, min sahibiha, dari orang yang punya maksud kayak begitu. Kalau guru melarang jamaahnya belajar ke tempat lain, menunjukkan ala su'i niyatihi, akan jeleknya niatnya, wa fasadi tawiyatihi, dan rusaknya hatinya. Bal hiya hujjatun qati'atun, dan itu hujjah yang sangat jelas, ala adami iradatihi, yang menunjukkan, dan itu hujjah kalau ada seorang guru melarang jamaahnya belajar ke tempat lain padahal akidahnya sama dan benar, itu menunjukkan adamu iradati, dia tidak menginginkan waktu mengajar itu bitaklimihi, waktu mengajar wajhallahil karim, Allah yang maha pemurah. Jadi maksudnya tidak ikhlas itu. Fa innahu law aradallahu ta'ala bitaklimihi, law aradallaha ta'ala bitaklimihi, kalau seandainya sang ustadz itu aradallaha, menghendaki Allah, bitaklimihi, waktu ngajar tadi karena Allah, seorang guru ngajar jamaahnya karena Allah, lama kariha dzalika, niscaya tidak senang. Kenapa? Karena intinya bagaimana jamaahku ini selamat, punya ilmu, masuk surga. Kalau ternyata aku tidak bisa memenuhi semuanya, alhamdulillah ada guru lain yang bisa menyempurnakannya. Allah, ini guru, cuman nanti tata krama murid ada sendiri. Bal qala li nafsi, bahkan hendaknya berkata dalam dirinya sendiri seorang ustadz yang baik, ana aradtu ta'ata bi ta'limi wa qad hasalat, aku ingin dengan ngajari dia itu agar dia menjadi ahli taat, ahli ibadah, agar benar dia dengan belajarnya dia itu baik. Alhamdulillah, lah kok ada ustadz membantu, masya Allah. Wa qad hasalat, dan sudah mendapatkan ini semua dengan belajar ke tempat lain. Wa huwa qasada bi qira'atihi wa huwa, dan muridku itu qasada, bermaksud bi qira'atihi, belajar ala ghairi, kepada selainku itu, ziyadata ilmin, tambah ilmu. Alhamdulillah, aku pengen minterkan jamaahku, lah kok dia rajin bener ngaji ke tempat lain. Tapi ingat, akidahnya yang sama-sama benar, fala ataba alaihi, maka tidak boleh dicela yang demikian itu. Baik, masih panjang kita untuk sampai fasal berikutnya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan sedikit ada pesan bahwa setelah selesai habis majlis kita membaca doa asyhadu alla ilaha illallah, asal diketahui bahwasanya itu adalah pendidikan dari Nabi SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Suatu ketika Nabi berkata dalam khutbahnya yang panjang, dan diantara dan sepotong hadis panjang itu berbunyi, wastaghfiru fihi, di bulan Ramadan itu hendaknya engkau memperbanyak min arba'i hisalin, 4 hal. Hadis Nabi, hendaknya engkau di bulan Ramadan memperbanyak 4 hal. Khoslataini, 2 hal, turduna bihima rabbakum, 2 hal yang menjadikan Allah ridho kepadamu. Wa khoslatain, dan 2 hal yang lainnya, la ghina lakum anha, engkau sangat butuh kepada keduanya. Fa ammal khoslatani, adapun 2 hal tersebut, allatani, yang keduanya, turduna bihima rabbakum, yang menjadikan Allah Tuhanmu itu ridha. Yang pertama adalah fasyahadatu alla ilaha illallah, bersyahadat. Yang kedua, tastaghfirunahu, mohon ampun kepada Allah. Wa amal khoslatani, adapun 2 hal, allatani lahina lakum anhuma, yang engkau sangat membutuhkannya. 2 hal yang engkau sangat butuh. Yang pertama adalah tas'alunallahal jannata, engkau minta kepada Allah surga, wa ta'udzuuna bihi minan nari, minta perlindungan dari api neraka. 4 hal. 2 yang menjadikan Allah ridha, 2 yang Anda sangat membutuhkannya. 2 yang menjadikan Allah ridha adalah syahadat. Yang pertama syahadat, yang kedua istighfar. 2 yang sangat kita butuhkan, masuk surga, jauh dari api neraka. Kemudian ada riwayat lain dari
Siti Aisyah, waktu Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah agar mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang hendaknya dibaca untuk Lailatul Qadar, karena kita berharap setiap malam adalah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Waktu bertanya seperti itu, Siti Aisyah dijawab, diperintah oleh Rasulullah, kuli, katakanlah wahai Aisyah, di malam seperti itu, malam Lailatul Qadar, kuli, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah engkau maha pengampun, tuhibbul afwa, engkau sangat senang dengan mengampuni, fa'fu anni, maka ampunilah aku ya Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dikatakan oleh Imam Tirmidzi hadis ini adalah hasan sahih. Nah, dari riwayat itulah sehingga dikumpulkan dalam doa yang selama ini kita baca. Yang pertama syahadat, yang kedua istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah, kan itu. Kemudian minta surga dan jauhkan dari neraka. Nas'alukal jannata, ya Allah aku minta kepadamu surga, ya Allah kami minta padamu surga. Wa na'udzubika minan nar, dan minta dijauhkan dari api neraka. Setelah itu di akhir adalah Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma ya Allah innaka afuun, engkau maha pengampun, karim maha pemurah, tuhibbul afwa, senang untuk mengampuni hamba, fa'fu anni, maka ampunilah aku ya Allah. Maka itu hendaknya diperbanyak dalam setiap keadaan kita, khususnya waktu berbuka. Jadi kalau ada yang ingin ngabuburit itu boleh kalau di masjid sambil baca doa ini, atau di rumah, bukan nonton orang yang joget pakai baju setengah badan, habislah pahala. Jadi kalau kita menunggu buka atau saat-saat tertentu ibu nganggur, baca asyhadu alla ilaha sampai tadi. Mari kita sama-sama agar semakin yakin bahwasanya inilah doa yang hendaknya kita baca di bulan Ramadan, dan diperbanyak doa ini. Dua hal yang Allah meridho karena dua hal tersebut, dan dua hal yang Anda sangat membutuhkannya. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itulah yang hendaknya kita baca setiap keadaan, khususnya menjelang buka atau di malam-malam hari. Malam hari khususnya di saat kita benar-benar berharap adanya Lailatul Qadar, membaca doa itu, dan itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hal yang ditanyakan, dipersilahkan. Syukran kasih kami ucapkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, yang telah mengajikan kitab at-Tibyannya, dan marilah kita melanjutkan ke acara yang selanjutnya, itu tanya jawab. Dan kami persilakan kepada para penanya, dari laki-laki satu pertanyaan dan ibu-ibu satu pertanyaan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, saya mau nanya, bagaimanakah hukumnya bila kita sholat berjamaah dengan imam yang tidak pernah mengatur barisan makmumnya secara rapih dan benar, padahal imam tersebut sudah dikasih tahu sama kiai-kiainya? Gimana itu jawabannya? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ibu-ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang terhormat, saya mau bertanya. Maaf ini di luar tema.
apabila kita berhubungan suami istri di malam bulan Ramadan, pasti kan lebih baiknya tuh mandi besarnya tuh dilakukan sebelum makan sahur. Apabila ini dilakukan setelah makan sahur, apakah benar itu hukumnya makruh puasanya? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Ibu Yaya kami persilakan untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bermakmum kepada imam yang imam itu tidak peduli dengan barisan makmumnya, dan ini memang ada fikih jadi imam. Hei para imam, dimanapun anda berada, di Cirebon atau di Tulungagung kan, atau di Blitar, karena pendengar ini banyak dari Cirebon, di Cirebon di radiokunya, dan para pemirsa televisi, dan juga di Tulungagung ada radio namanya Samara, radio dakwah juga Samara FM, dan juga di stasiun radio yang lainnya yang merilai ini. Dimanapun anda berada, wahai para imam sholat, hendaknya anda dengar Nabi bersabda, sawwu sufufakum fa inna tasfiyatas saffi min tamamis sholat, dalam riwayat min iqamatis sholah. Nabi mengatakan, luruskan barisanmu. Siapa yang paling berhak mengatur barisan? Imam. Kalau makmum ikut ngatur barisan, nanti orang nggak mau dengar. Tolong dijalankan, ini sunnah Nabi. Sehingga yang harus kita sadari bahwa akidah kita ini benar, tapi urusan sholat paling jelek, kalah dengan orang yang akidahnya suka nyesat-nyesatin orang itu. Selalu kami himbau agar barisan itu dijaga. Sampai Rasulullah mengancam, Allah yakhalifanallahu baina qulubikum, kalau engkau tidak mau meluruskan barisan dan merapatkannya, nanti hatimu akan porak-poranda, eker-ekeran musola nanti jadinya, eker-ekeran masjid, ribut jadi ketua DKM atau ketua takmir nanti. Jadi tolong diatur barisan yang benar. Jadi sebelum sholat imam tuh melihat, sampai Nabi itu kalau mengatur seperti ngatur barisan perang, dan barisan dimulai dari tengah, bukan dari pinggir ujung ke ujung, nanti gak ketemu. Jadi tengah, nanti nengah, jadi ngerapatnya ke tengah, ngerapat begitu, merapat. Jangan mentang-mentang, wow masjidnya gede aja kok ngerapat. Oh lah, ikut Nabi lah, dengar sudah Nabi. Cuman permasalahannya, biarpun ustadz yang dengar berkali-kali, kadang-kadang nggak mau dengar dengan hatinya. Harus tegas. Kalau mau jadi imam itu harus begitu. Hendaknya seperti itu. Memang bukan wajib. Mau sholat sunnah saja hukumnya dalam 4 madhab adalah sunnah. Dalam madhab Imam Syafi'i ada yang mengatakan fardu kifayah, tapi yang dikukun adalah sunnah. Akan tapi lihat, mumpung kita melakukan sunnah, tolong diatur barisannya itu yang rapat. Nah kalau anda bertemu dengan imam yang tidak mengatur barisan itu, ya tetap anda berjamaah, anda sendiri yang mengatur diri. Jadi dia imamnya adalah mungkin imam yang nggak ngerti ilmu tadi. Kalau belajar itu hanya ngantuk, padahal itu disebut dalam kitab Bulughul Maram, diulang-ulang. Yang belajar Fathul Mu'in diulang-ulang, cuman mungkin waktu itu ustadznya ngantuk, dia lagi nyugok nih geni, kalau bahasa Jawa Timur itu apa, lagi ngeliwat, lagi jadi nggak kedengaran. Jadi padahal sudah jelas sampai di kitab Bulughul Maram tuh berapa hadis itu. Cuman kenapa imam itu nggak pernah peduli urusan barisan sholat, ngatur barisannya? Sebab kalau nggak diatur, orang awam nggak ngerti. Kalau mau disampaikan pesan ini dari Rasulullah, tolong wahai para jamaah yang benar barisanmu ini. Jadi karena imamnya kebetulan lagi ngeliwat, dan kita sebagai makmum yang paham dah, jadi dimaklumi. Mungkin imamnya tidak ngerti, sebab tidak semua imam ngerti hal-hal seperti itu. Hanya mungkin karena dia itu, ya itu tadi korek, ya bacaannya tok bagus karena dia ngapal Quran, diangkat jadi imam. Nggak ngerti fikih imamah, fikih jadi imam nggak ngerti. Maka ya kalau imamnya nggak ngerti, ya maklum, berarti makmumnya yang harus ngerti ngatur barisan sendiri. Cuman jadi imam, jangan jadi imam kalau anda tidak ngerti aturan-aturan seperti itu. Tolong ngadep ke jamaah sebentar, anda perhatikan barisannya yang kurang begitu, sebab kadang susah, ada orang nggak berani, kadang-kadang ngepet kesenggol sedikit, itu kan repot. Padahal Nabi Muhammad kalau ngatur barisan rapet, sampai kaki dengan kaki itu adalah dempet begitu. Ini ada pendidikan dari Nabi SAW. Baca itu riwayat-riwayat semacam itu, belasan hadis sahih berkenaan dengan yang demikian itu. Baik, kalau anda menemukan imam seperti itu, berarti imamnya yang mungkin tidak ngerti ilmu, atau ilmunya hanya di kuping saja, tidak masuk di hati untuk diamalkannya, maka intinya anda maklum. Berarti anda sebagai makmum ngatur barisan sendiri.
Tapi jadi imam jangan seperti itu. Masa jadi imam dimaklumin terus, kesian lah. Maklum imamku bodoh, imamku goblok, imamku nggak ngerti, imamku nggak mau ngamalkan ilmu. Nggak mungkin begitulah. Jadi tolonglah imam yang peka ngatur tuh Riyadhus Shalihin, yang pernah baca Riyadhus Shalihin bagaimana tentang riwayat tentang mengatur baris. Jadi banyak riwayat-riwayat disebutkan dalam semua kitab yang pernah dipelajari oleh santri yang paling susah ngatur barisan itu. Nah, ini santri lagi. Ya, siapa lagi kalau bukan santri yang diajak ngomong? Kalau ya santri, ya harus santri ini. Santri yang itu loh, santri yang repot itu loh, santri yang susah itu. Akidahnya benar tapi urusan begini enggak. Jangan kalah dengan orang lain. Orang lain akidahnya benar tapi kalau sholat Allah. Masya Allah, seperti barisan di dalam perang, benar. Dan itulah pendidikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga imam-imam yang dengar ini adalah imam insaf, benar ya, imam insaf ya. Tapi sudah dengar lagi, dengar ceramah terakhir Bu ya, tapi masih nggak insaf. Wallahu alam kita. Kita serahkan kepada Allah. Semoga Allah ngasih hidayah, itu saja ya. Ini dan makanya kami sering kalau sholat Jumat atau apa itu kami keliling ke tempat-tempat lain. Ya untuk bahan itu loh. Apakah di antara mungkin kami husnudzon barangkali kalau memang ada imam nggak peduli dengan barisan jamaahnya, mungkin nggak sempat ngaji, ya kita maklumi. Akan tapi harus kita sosialisasikan karena ini sunnah Nabi SAW, sunnah yang ringan, nggak pakai modal pun kita sudah sholat. Katanya ngaku cinta Nabi, kalau maulidan rame sampai nggak sholat asar. Boy, maulidan habis asar, bubarlah ibu-ibu mau sholat asar kan? Ada kan maulidan habis asar? Makanya kami paling ogah-ogahan kalau sudah ada pengajian maulid atau apa saja Isra Mi'raj bicara tentang sholat, pengajiannya adalah habis asar, jam 5:30 baru selesai. Habis itu disambung dengan tidak tahu hiburan, terus orangnya sholat kapan? Ini kita pernah suatu ketika kejadian sekali, semoga Allah mengampuni. Kami tidak tahu apa yang terjadi setelah kami ngasih pengajian, kami pikir sudah bubar, kami pun percepat. Jam 4:30 saya tutup. Ada yang naik pakai dangduk-dangduk begitu. Nah, ini sudah diingatkan Ustadz, nerakamu paling gede ini Ustadz. Iya Bu ya, nanti dikasih tahu. Nggak dikasih tahu. Mungkin ngomong enak Ustadz, neraka Ustadz, gitu kali. Jadi sudah kita habis pengajian, pengen ngajak orang sholat, dikasih hiburannya pun sudah nggak bener. Perempuan lenggot. Sudah begitu, asarnya hilang. Allah. Ini termasuk tidak diperhatikan oleh para kiai-kiai atau ustadz yang akidahnya benar. Biasanya susah ngatur barisan itu orang. Karena memang begitu. Semoga Allah mengampuni semuanya. Lihat. Jadi harus kita perhatikan. Ngaku cinta Nabi, maulidnya heboh. Maulid Nabi ribuan orang datang, menghabiskan puluhan juta. Tapi ngatur barisan, ngamalkan sunnah Nabi yang gampang saja susah, itu bagaimana? Ayo kita berubah semuanya, wahai para hadirin, rubah barisan di rumah kita. Sawu sufakum, luruskan barisan dan rapatkan barisanmu. Baik, jika imamnya tidak mengerti, maka anda sebagai makmum yang mengerti tetap sholat berjamaah, karena mulia dalam sholat berjamaah. Baik, akan tapi ingat, tidak boleh merendahkan orang. Husnudzon kalau ada orang nggak melakukan begitu, berarti mungkin belum tahu ilmunya. Jadi yang kami katakan nggak benar tadi sudah dengar berkali-kali masih nggak mau ngamalkan itu loh. Insya Allah nggak ada, para pendengar nggak ada, insya Allah para pemirsa juga nggak ada. Insya Allah para pemirsa termasuk orang yang rajin mengatur barisan. Baik, kemudian pertanyaan dari ibu bahwa ada seorang berhubungan suami istri atau intinya wajib mandi di malam hari. Berhubungan suami istri di malam hari bukan sesuatu yang terlarang dan boleh-boleh saja, asalkan antara maghrib dan waktu sahur, waktu fajar shadiq. Adapun kapan mandinya, memang hendaknya sudah mandi besar, hendaknya, tidak harus. Hendaknya sudah mandi besar sebelum azan subuh. Sunnahnya seperti itu. Sunnahnya sudah mandi besar sebelum azan subuh, sebelum waktu imsak berlalu. Itu. Kalaupun ternyata aduh ngantri kamar mandinya, atau saya tertidur kelewatan, atau mungkin nunggu sampai masuk waktu subuh, maka puasanya tetap sah. Adapun hukum mandinya, jika memang betul makruh tapi bukan sesuatu yang haram, jika dia punya kesempatan yang luas dan nggak ada masalah mandi sebelum subuh, mampu dan bisa, lah kok dia dengan sengaja menunda sampai akhir hukumnya, sampai keluar, sampai masuk waktu subuh,
maka hukumnya makruh, dan ketahuilah tetap tidak membatalkan puasa. Itu saja. Kemakruhan itu kenapa ada? Karena dikhawatirkan nanti akan memasukkan sesuatu ke lubang-lubang yang terlarang. Akan tapi ketahuilah, jika Anda menunda sampai waktu subuh karena satu hal, ngantri kamar mandinya, atau mungkin Anda tertidur sampai kelewat, ya, padahal Anda sudah berencana saya harus mandi sebelum jadi bukan setelah sahur, artinya sebelum waktu. Masalah setelah sahur, ada orang sahurnya jam 12, bahkan setelah sahur hubungan suami istri pun boleh. Setelah sahur hubungan suami istri boleh. Jadi ukuran batas waktunya bukan setelah sahur, akan time masuk fajar shadiq, masuk waktu subuh. Jadi kalau Anda sudah berencana akan tapi tertidur, nggak makruh lagi. Atau mungkin Anda tidak berani ke kamar mandi karena terlalu gelap, ada mani, Anda tidak makruh lagi. Yang makruh adalah bagi orang yang nyantai, punya kesempatan, dia bisa mandi, nggak ada masalah, tidak mau mandi. Kapan mandinya? Nanti aja kalau sudah masuk waktu subuh. Maka itu menjadi makruh bagi orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Soal menghitung amal baik kita diterima atau tidaknya amal baik kita termasuk wajib atau bukan? Oh tidak, menghitung amal kita itu menghitung amal lalu kita cermati diterima atau tidaknya oleh Allah, bukan ujub. Justru itu seharusnya yang kita lakukan. Ujub itu berbangga, wah aku alhamdulillah, makanya harus beda. Menghitung amal dalam irama berbangga namanya ujub. Masya Allah, alhamdulillah sudah puasa Senin Kamis 20 tahun, wah surgaku paling tinggi nih, gitu. Itu yang nggak benar. Akan tapi ya Allah, aku memang sedekah sudah banyak, kalau saya hitung dalam tahun ini saya sudah sedekah 200 juta atau 1 miliar. Akan tapi sudahkah itu diterima oleh Allah? Mikir, ya Allah, kemarin aku disanjung orang seneng, kemarin aku disebut orang seneng. Mikir begitu, dihitung-hitung tapi untuk mencermati hatinya. Akhirnya dia, ya Allah benar kemarin saya seneng, jangan-jangan gara-gara seneng saya itu tidak diterima oleh Allah, saya tambah lagi 200 juta lagi. Nah maka 200 juta yang kedua ini adalah menjadikan 200 juta yang lalu lebih selamat. Jadi kalau ada orang ragu, misalnya kemarin saya berbuat baik kepada seseorang, misalnya kita membantu fakir miskin 5 juta, lah kok disanjung orang kok senang, itu bisa saja hapus, hilang itu. Bagaimana agar 5 jutanya tetap, saya tambah lagi dengan 5 juta berikutnya, maka yang dulu kembali lagi. Karena itu tobat daripada kita tobat, namanya at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah, tobat dari riya. Yang bertobat dari riya, maka itulah akan dikembalikan amal baik tersebut. Inilah yang perlu kami hadirkan pada kesempatan ini, dan terima kasih kepada para sahabat atau saudara-saudara, para juru-juru dakwah, biarpun mereka tidak pakai jubah dan pakai imamah, yaitu para juru dakwah yang berjuang untuk bisa menyebar luaskan media dakwah ini melalui stasiun radio yang ada di penjuru Indonesia ini, bahkan juga didengarkan di luar negeri melalui streaming. Kami mohon semoga Allah memberikan Anda semuanya keistiqomahan, termasuk yang ada di daerah Jakarta dan sekitarnya, atau Kalimantan, atau yang ada di Jawa Timur, di Lumajang, khususnya adalah yang ada di Tulungagung, Samara FM. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada semua yang bergabung dengan dakwah ini, Allah berikan keistiqomahan, dan semoga Allah menjadikan ini semua sebab pertemuan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhulna wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yang maha tahu tentang keadaan hamba-hambanya, Engkau lebih tahu kebutuhan kami ya Allah dari kami sendiri, dan Engkau lebih tahu yang lebih manfaat untuk kami dari kami sendiri. Maka kami mohon ya Allah, kabulkan hajat kami yang Engkau lebih tahu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua yang terbaik untuk kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami kebenaran, kelurusan di dalam kami berniat. Setiap saat kami datang ke tempat ini menuntut ilmu, dan ada yang menyampaikan ilmu, maka kami mohon berikan kepada kami ketulusan. Dan semua yang berjuang di tempat ini, ada yang berjuang mereka dengan ilmunya, ada yang berjuang dengan hartanya, ada yang berjuang dengan tenaganya,
Ya Allah, mereka ingin mendapatkan keridhaan-Mu, maka kami mohon terimalah amal kebaikan mereka itu semua ya Allah. Dan kami mohon jaga hati mereka, jangan sampai ada di antara kami yang berjuang di sini, baik guru, baik pejuang-pejuang yang berjuang dengan harta, tenaga dan pikirannya, jangan sampai ada di antara mereka yang tidak ikhlas ya Allah. Dan jadikan mereka semua adalah ahli ikhlas, orang-orang yang tulus dalam berjuang di jalan-Mu ya Allah. Dan kami ingin bahwasanya ini semua sebab pertemuan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka kami mohon berikan kepada kami semua ilmu yang bermanfaat ya Allah, ilmu yang membuahkan amal, dan terimalah amal kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas ya Allah. Kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas ya Allah, yang berjuang di tempat ini ya Allah dengan penuh ketulusan ya Allah, berjuang hanya karena-Mu ya Allah, baik yang berjuang dengan ilmunya dari para guru-guru dan para ustadz, atau berjuang dengan hartanya dari para donatur, atau berjuang dengan tenaganya dari para sukarelawan itu, ataupun yang berjuang dengan panjatan doa di tengah malam. Kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang ikhlas ahli surga-Mu ya Allah, dan jadikan kami mereka semua itu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah, jauhkan kami dari sebab kemaksiatan ya Allah, bencikan kami kepada yang haram, mudahkan kami untuk mendapatkan yang halal. Yang sempit rezekinya kami mohon lapangkan ya Allah, yang rezekinya masih haram gantilah dengan yang halal ya Allah. Ya Allah, gantilah dengan rezeki yang halal ya Allah, Engkau sungguh maha tahu ya Allah. Gantilah dengan rezeki yang halal ya Allah, ya Allah, ya Allah. Engkau sungguh maha tahu, Engkau maha tahu tentang kami semua ya Allah. Dan jauhkan kami dari segala macam penyakit hati yang ada di hati kami ya Allah. Jauhkan kami dari dendam, jauhkan kami dari dendam di bulan mulia ini ya Allah. Kami mohon muliakan kami dan keluarga kami di bulan mulia ini. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, angkat derajat mereka, muliakan mereka semua ya Allah. Angkat derajat mereka dan muliakan mereka semua di dunia dan di akhirat ya Allah. Yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Yang sudah meninggal, ampuni mereka dan berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Jadikan mereka sebab kemuliaan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Engkau maha tahu tentang kami ya Allah. Anak-anak kami ada di antara mereka yang susah kami bawa ke sini, akan tapi ya Allah, ada di antara para hadirin ini ya Allah, mempunyai anak yang susah dibawa kepada kemuliaan, akan tapi ya Allah, Engkau maha tahu orang tuanya telah datang ke tempat mulia, maka bawa anak-anak mereka ke tempat mulia dan muliakan mereka semua ya Allah. Dan kami mohon mudahkan segala urusan kami ya Allah, lapangkan rezeki kami, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkanlah kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Dan jauhkan kami dari meninggalkan puasa di bulan Ramadan, jauhkan kami dari meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Dan kami mohon jika ada di antara kami atau mendengar suara ini atau menyaksikan acara ini Allah, jika ada di antara mereka ya Allah dari hamba-hamba-Mu yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, kami mohon ampuni mereka ya Allah, dan berikan kesadaran dan mudahkan di esok hari untuk berpuasa ya Allah. Jangan sampai mereka terus larut dalam kehinaan dengan meninggalkan puasa. Satu puasa yang ia tinggalkan cukup untuk mendapatkan murka dan masuk neraka-Mu. Kami tidak rela ya Allah dengan itu semua, maka kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari meninggalkan puasa. Siapapun yang meninggalkan puasa, kami mohon berikan kesadaran, ampuni dan bantu mereka untuk berpuasa di bulan Ramadan yang mulia ini ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berikan kepada kami Allah, pertemukan kami dengan Lailatul Qadar ya Allah, malam yang lebih bagus dari 1000 bulan ya Allah. Dan jadikan kami di bulan Ramadan minal aidina wal faizin, orang yang beruntung ya Allah, orang yang beruntung dengan pahala yang berlipat ganda ya Allah, yang kembali kepadamu dengan pengampunan darimu ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada kami semua ya Allah husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, di saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin Kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami sujud dalam solat kami. Kami ingin Kau cabut nyawa kami di saat kami menyampaikan kebenaran seperti ini. Kami ingin di saat Kau cabut nyawa kami dalam keadaan ya Allah iman ya Allah, rindu kepada kemuliaan ya Allah. Ya Allah, kami mohon kelak saat Kau cabut nyawa kami ingin saat Kau cabut nyawa kami, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. الله يتقبل منا بركة الفاتحة.